Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gusti Ali Hairunisa dengan NIM 202410101025 dari kelas Data Mining A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan modul 3, yaitu tentang dataset preparation menggunakan Panda. Baik, seperti biasa, ketika kita akan menggunakan sebuah library, maka kita harus mengimportnya terlebih dahulu. Yaitu yang pertama di sini, saya mengimport library Pandas yang diinisiasikan dengan nama PD. Kemudian soal yang nomor 1 yaitu masukkan iris.csv ke dalam data frame. Nah, di sini saya menggunakan variabel df untuk sebagai tempat menampung data dari irisnya nanti. Nah, untuk memasukkannya itu dengan cara pd.read_csv. Nah, kemudian di dalam kurung ini berisikan path atau alamat dari irisnya ini yang sudah diupload di sini. Kemudian ketika dijalankan, maka akan menampilkan data frame iris yang berisikan 5 kolom, yaitu kolom sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan variety. Nah, untuk isi dari datanya itu berjumlah 150 baris, yaitu dari indeks ke 0 hingga indeks ke 149. Kemudian untuk soal yang nomor 2, normalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min-max, sehingga setiap nilai atribut memiliki range 0 hingga 1. Nah, untuk rumusnya yaitu V baru sama dengan V lama dikurangi V minimum, kemudian dibagi dengan V maksimum dikurangi V minimum. Nah, untuk V baru di sini merupakan nilai atau value baru dari data di setiap sel yang telah dilakukan normalisasi. Untuk V lamanya yaitu nilai asli dari tiap sel yang belum dilakukan normalisasi, atau nilainya itu seperti yang ditampilkan di sini. Kemudian untuk V minimum ini merupakan nilai minimum dari suatu kolom. Kemudian untuk V maksimum merupakan nilai maksimum dari suatu kolom. Nah, untuk menormalisasikannya, yang pertama saya lakukan yaitu saya mencari terlebih dahulu nilai maksimum dan nilai minimum dari setiap atributnya. Yaitu di sini yang pertama ada nilai maksimum dari sepal length, yaitu dengan cara memanggil kolom sepal length dari data frame-nya, kemudian menggunakan metode max, yaitu untuk mencari nilai maksimum. Kemudian untuk nilai minimumnya, nilai minimum untuk sepal length-nya, yaitu kita memanggil kolom sepal length dari data frame, kemudian menggunakan metode min. Nah, itu juga berlaku hal yang sama untuk nilai maksimum pada sepal width, nilai minimum pada sepal width, nilai maksimum pada petal length, nilai minimum pada petal length, nilai maksimum, dan nilai minimum pada petal width. Berlaku hal yang sama. Nah, kemudian untuk normalisasinya, di sini saya menggunakan iterasi untuk setiap baris yang ada pada data frame iris. Kemudian untuk V barunya yaitu saya di sini menggunakan log untuk memanggil setiap baris yang ada pada kolom sepal length. Kemudian untuk V lamanya itu juga memanggil setiap baris yang ada pada kolom sepal length, kemudian dikurangi dengan nilai minimum sepal length, lalu dibagi dengan nilai maksimum sepal length yang dikurangi dengan nilai minimum sepal length. Itu juga berlaku yang sama untuk sepal width, petal length, dan petal width. Jadi iterasi di sini itu untuk mengiterasikan setiap baris data yang ada pada data frame iris. Nah, jika ditampilkan maka hasilnya akan seperti ini. Nilainya itu berubah dari yang tadinya di atas 0, bahkan ada yang 5, 6, nah menjadi nilai dengan range antara 0 hingga 1. Kemudian berikutnya
cari sentroid dari data yang telah dinormalisasi. Nah, sentroid itu merupakan nilai rata-rata dari setiap kolom atau atribut yang dimiliki oleh setiap jenis bunga. Jadi kita mencari sentroid dari setosa dengan kolom sepal length, kemudian setosa dengan kolom sepal width, setosa dengan kolom petal length, dan setosa dengan kolom petal width. Begitu juga dengan jenis bunga yang lainnya. Nah, yang pertama di sini saya membuat array atribut yang berisikan atribut apa saja yang dimiliki oleh data iris tersebut, yaitu ada sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Kemudian array yang kedua yaitu variety, array variety yang berisikan jenis bunga yang ada pada array tersebut, yaitu jenis setosa, versicolor, dan virginica. Kemudian saya juga membuat dictionary kosong yang nanti akan menampung hasil sentroid dari setiap variety dan atributnya. Dan kemudian di sini ada perulangan untuk memanggil setiap variety, setiap jenis yang ada pada array variety, kemudian dimasukkan ke dalam dictionary untuk menjadi dictionary lagi. Jadi nanti di sini ada dictionary di dalam dictionary seperti itu. Kemudian iterasi yang kedua itu untuk memanggil satu persatu nih value dari array atribut, yaitu sepal length, sepal width ini. Kemudian untuk mencari nilai centroidnya, yaitu dengan centroid dengan variety setosa, kolom sepal length, misalkan ini perulangan yang pertama. Jadi untuk centroid dengan variety setosa dan atribut sepal length-nya, itu akan dicari min-nya dengan metode min, seperti ini. Jadi nanti perulangannya itu untuk setiap variety dan setiap atribut. Nah, jika ditampilkan, maka akan seperti ini. Nah, untuk setosa, petalnya itu sentroidnya ini, kemudian petal width-nya, sentroidnya ini, seperti itu. Yang soal berikutnya, masukkan iris testing.csv ke data frame. Nah, sama seperti yang iris tadi, yaitu dengan pd.read_csv, kemudian berisi di sini isi path dari data CSV-nya. Nah, untuk iris testing ini, variabelnya saya beri nama dft. Kemudian kita diminta untuk normalisasikan data yang ada pada iris testing. Dan sebentar ini kita jalankan terlebih dahulu untuk melihat. Nah, pada data iris testing ini, jumlah datanya hanya berisi 30 data, yaitu dari indeks 0 hingga indeks 29. Kenapa lebih sedikit? Karena ini digunakan untuk testing dari model yang sudah kita temukan tadi. Kemudian kita diminta untuk menormalisasikan data pada iris testing tersebut menggunakan vmin dan vmax. Nah, di sini sama, yaitu saya mencari dulu nilai maksimum dan nilai minimumnya dari setiap atribut. Kemudian di sini menggunakan iterasi untuk memanggil data tiap baris, data per baris yang ada pada data frame testing tersebut. Nah, ketika dijalankan, maka hasilnya seperti ini. Yang berikutnya, soal nomor 5, prediksilah kelas data di iris testing.csv menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di iris testing ke centroid masing-masing kelas di iris. Nah, untuk nomor 5 ini, kita diminta untuk menggunakan Euclidean distance. Nah, Euclidean distance ini rumusnya sebenarnya mirip dengan rumus Pythagoras yang ada pada segitiga. Nah, yang pertama di sini saya membuat
array variety yang berisikan jenis bunganya, kemudian ada array atribut yang berisikan atribut yang ada pada data frame iris testing. Kemudian di sini dilakukan iterasi untuk memanggil setiap data yang ada pada array variety, kemudian nanti akan dibuatkan kolom di akhir. Jadi di sini akan ditambahkan kolom sesuai dengan variety-nya, yaitu setosa, versicolor, dan virginica. Nah, untuk awal kita set dulu nilainya 0. Setelah itu masuk ke iterasi yang kedua, yaitu memanggil atribut, memanggil satu persatu atribut yang ada pada array atribut ini. Nah, kemudian untuk rumusnya, yaitu nilai distance sama dengan nilai distance saat ini, yaitu 0, ditambahkan dengan data indeks ke ini, data atributnya. Kita panggil setiap data yang ada pada atribut sepalength jika sekarang berada di iterasi pertama, kemudian dikurangi dengan nilai centroid yang tadi sudah dicari. Dikurangi dengan nilai centroid ini, lalu dipangkatkan 2. Nah, setelah dipangkatkan 2, nilai yang sudah didapat tersebut akan diakarkan 2 atau dipangkatkan dengan setengah. Kemudian nilainya itu akan dimasukkan lagi ke dalam data frame sesuai dengan variety-nya. Nah, jika dijalankan, maka hasilnya seperti ini. Nah, jadi di sini ada variety setosa, distance antara nilai indeks ke 0 yang berjenis setosa dengan centroid setosa, yaitu distance-nya gini 0,22, kemudian distance-nya dengan versicolor yaitu 0,89, dan distance-nya dengan virginica yaitu 1,21. Seperti itu cara bacanya. Kemudian untuk memprediksi apakah kelas tersebut sesuai dengan yang ada pada data iris testing, maksudnya hasilnya ini, hasil distance-nya ini, hasil kedekatannya apakah sesuai dengan variety yang ada pada iris testing. Jadi di sini saya menggunakan metode index min dengan axis-nya itu 1, yaitu berdasarkan barisnya. Jadi data kita panggil 3 data ini untuk dicari kedekatannya, dicari nilai minimumnya, seperti itu. Nah, untuk yang paling minimum akan masuk ke variety yang mendekati gitu. Jadi seperti yang data indeks ke 0 ini, kan yang paling minimum itu setosa. Nah, jadi ini akan masuk ke dalam variety setosa. Nah, untuk contoh lainnya yang ini, nomor 10, nilai yang paling minimum adalah nilai versicolor, maka data ini akan masuk ke dalam jenis versicolor, seperti itu. Nah, jika dicari nilai minimumnya, maka hasilnya seperti ini. Ini indeks 0 itu termasuk jenis setosa, gitu. 1 termasuk setosa, kemudian ini ada 10 termasuk versicolor, 11 termasuk virginica. Itu berdasarkan model yang sudah kita buat tadi. Nah, kemudian kita panggil juga data originalnya, jenis bunga yang original atau yang sebelum diolah menggunakan modelnya. Itu seperti ini. Ini kita panggil kolom variety yang ada pada data frame. Saya masukkan ke dalam variabel original. Nah, selanjutnya kita melakukan compare atau perbandingan antara
result atau hasil dari jenis bunga yang ini yang sudah kita latih tadi menggunakan model, kemudian kita bandingkan dengan data original yang ada pada data frame-nya. Kita bandingkan di sini. Nah, jika true, maka data yang ada pada data yang original itu sama hasilnya dengan data yang sudah dilakukan testing tadi. Itu. Nah, di sini ada satu data yang false, yaitu data nomor 11. Nah, pada data original, nomor 11 itu merupakan jenis versicolor, sedangkan pada data result atau hasilnya itu, nomor 11 merupakan virginica, jenis virginica, seperti itu. Nah, untuk soal nomor 6, yaitu hitunglah berapa persen klasifikasi yang benar atau akurasi saat memprediksi kelas. Nah, untuk menghitung akurasinya, yaitu kita hitung jumlah data yang true pada variabel compare, yaitu variabel yang untuk menampung nilai perbandingan tersebut. Nah, kita bagi dengan total data yang ada pada data testingnya, kemudian dikalikan dengan 100. Nah, didapatkan akurasi dari saat memprediksi itu yaitu 96,67%. Di sini saya bulatkan menjadi 2 angka di belakang koma. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.